他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 79. Judulnya disembunyikan untuk saat ini, penulis terlalu banyak menggoda kita dengan judulnya dan itu menyebabkan orang banyak marah pada penerjemah. Mungkin Tuang Inyut, saudara laki-laki Toto, saya. Di babak pertama seleksi perburuan iblis, Long Hao Chen, sebagai pesaing 97, menghadapi seorang ksatria muda bernomor 29. Dengan kata wasit, pertandingan ini resmi dimulai. Begitu ksatria 29 yang mengenakan armor perak mendengar sinyal awal wasit, dia berdiri di tempat yang sama tanpa ragu sedikit pun, tangannya memancarkan cahaya keemasan saat dia memanggil tunggangannya. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi perburuan iblis, persyaratannya adalah menjadi pemuda di bawah 25 tahun yang mencapai langkah ketiga dari panggilannya. Untuk alasan itu, semua ksatria yang berpartisipasi memiliki pengalaman mengunjungi Gunung Suci Ksatria. Tapi tindakan Long Hao Chen benar-benar melebihi harapan semua penonton. Dia berdiri diam, seolah-olah dia adalah paku, tetapi tidak memanggil tunggangannya. Dengan perisai tangan kirinya di depan dadanya dan pedang berat tangan kanannya mengarah ke tanah, dia melihat sekelilingnya, saat kabut cahaya keemasan tercipta di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang fantastis dari luar untuk melihat kabut yang elegan ini naik di langit. Guardian Knight dan Retribution Knight berbagi keterampilan, Power Storage. Melihat dia menggunakan skill ini, orang-orang di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Itu karena, penyimpanan kekuatan, tidak termasuk dalam kategori langkah keempat, dan biasanya hanya bisa dipelajari oleh ksatria bumi atau ksatria lintas udara langkah kelima. Menemani kabut yang mengelilingi tubuhnya, Radiant Shield di tangan Long Hao Chen menjadi cerah, bersama dengan Light Sword-nya, menciptakan fluktuasi energi spiritual yang kuat di udara. Di bawah kabut emas ini, dia tampak sama seperti batu bata emas. Dari tempat istirahat para pesaing, Ye Hua tampak sangat kagum, lagi pula, dia tidak pernah mengajarkan keterampilan ini kepada Long Hao Chen. Terus terang, bahkan dia, yang berada di level Earth Knight, tidak bisa menggunakan skill ini. Penyimpanan daya, es bukanlah kemampuan rata-rata yang bisa dipelajari oleh ksatria manapun, itu adalah salah satu rahasia kuil ksatria. Secara bersamaan, tunggangan lawan Long Hao Chen dipanggil. Itu adalah kuda yang sepenuhnya putih dengan 4 kaki berwarna putih salju, kuda salju spiritual, binatang ajaib dari langkah keempat. Dalam dirinya sendiri, fitur terbesar kuda salju spiritual adalah kecepatannya, itu bisa berjalan dengan kecepatan terbang dan di samping itu, memiliki 2 keterampilan bawaan dari atribut es. Di antara binatang ajaib dari langkah keempat, itu adalah salah satu dari tingkat yang cukup tinggi. Melihat kabut yang mengelilingi Long Hao Chen, pesaing 29 terkejut, apa keterampilan ini? Dia tidak tahu keterampilan yang digunakan Long Hao Chen sama sekali. Di antara rahasia kuil ksatria, penyimpanan kekuatan, diklasifikasikan sebagai rahasia dengan minat yang relatif kecil, dan sebagai hasilnya, di antara ksatria yang mengumpulkan beberapa pencapaian, hanya sedikit yang memilih untuk mempelajari keterampilan ini. Menghadapi skill ini dia tidak tahu sedikit pun, pesaing 29 menjadi berhati-hati. Meningkat seperti peluru, kuda salju spiritual menyerang Long Hao Chen, tapi tidak langsung menyerangnya. Itu bergegas dengan kecepatan terbang, mengarah ke sayap. Long Hao Chen tampak seolah-olah dia tidak memperhatikannya sedikit pun, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, bahkan tanpa membalikkan tubuhnya, dia terus mengumpulkan cahaya keemasan di tubuhnya, seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat,
Pesaing 29 telah tiba di sisi Long Hao Chen, dan melihat bahwa lawannya tidak bergerak sedikit pun, dia merasa khawatir dari lubuk hatinya. Akhirnya, dia memilih untuk menagih. Kabut putih tersebar di bawah kaki kuda salju spiritual, karena tiba-tiba dipercepat, seperti sinar cahaya putih, langsung menyerang Long Hao Chen dari samping. Kompetitor 29 mengangkat pedang berat di tangannya, dan meluncurkan Fight Halo dan Guardian Favor untuk memperkuat tubuhnya sendiri, dan secara bersamaan, pedang berat di tangannya menjadi cerah. Bright Radiance, keterampilan yang memusatkan energi spiritual di ujung pedang, mengambilnya dan mengeluarkannya. Itu adalah bukti tingkat kultivasi pada langkah keempat. Beberapa saat kemudian, jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen masih lebih dari 10 meter. Kuda salju spiritual tiba-tiba menyimpang dari jalurnya, dan saat jarak ke Long Hao Chen mencapai 5 meter, ia mengubah arah sekali lagi. Pada saat ini, pedang berat di tangannya terangkat tinggi di langit. Memotong, tepi yang terbuat dari cahaya dibuat. Justru skill, Light Thrust, mengarah lurus ke Long Hao Chen dari samping. Ksatria 29 ini sangat berhati-hati karena dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang digunakan Long Hao Chen. Dia memulai serangan menyelidik. Selain itu, langsung setelah dia melancarkan serangan ini dengan menahan diri, kaki kuda salju spiritual mengeluarkan kabut, saat ia bergegas menuju Long Hao Chen. Ini adalah keterampilan bawaan yang dimiliki oleh kuda salju spiritual, kabut es. Itu mengurangi kecepatan lawan dan memengaruhi kemampuan ofensifnya. Digunakan untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah, itu bisa sampai membekukannya. Pada saat ini, Long Hao Chen yang masih tenang dan tidak bergerak akhirnya mulai bergerak. Dengan sedikit gerakan berputar, dia meletakkan perisainya. Dengan suara dang, Light Thrust dengan ganas menghantam perisai Long Hao Chen, sementara kilau cahaya keemasan tersebar di seluruh tubuh Long Hao Chen. Penghalang surgawi. Hampir di detik berikutnya, Long Hao Chen juga menciptakan tepi emas yang terbuat dari cahaya, meluncurkannya. Itu adalah Light Thrust juga. Keterampilan serupa, ketika digunakan oleh orang yang berbeda, akan memiliki efek yang berbeda. Light Thrust yang dikeluarkan oleh Ksatria 29 berwarna emas hambar, itu adalah warna biasa untuk Light Thrust biasa. Namun, potongan Long Hao Chen sangat brilian. Tepi berwarna emas cemerlang yang terbuat dari cahaya ini juga setidaknya 2 kali lebih besar. Kabut es di depannya tampak seperti terbelah oleh serangan Long Hao Chen, tepi cahaya keemasan yang cemerlang memiliki sudut yang sempurna, mengarah lurus ke kuda es spiritual. Pesaing 29 menjadi pucat karena ketakutan, dan menurunkan tubuhnya, saat ujung besar berwarna emas yang terbuat dari cahaya diluncurkan ke arahnya. Bagi para ksatria, tunggangan pendamping seperti kehidupan kedua. Melihat Light Thrust, Long Hao Chen yang lebih besar dari yang pernah dia lihat sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahayanya? Ting! Perisai di tangan pesaing 29 miring ke sisi kuda salju spiritual, kuda itu mengeluarkan panggilan sedih, mengambil sudut yang sama sekali berbeda dari sebelumnya sambil bersandar di sisi kanan. 29 akan melakukan upaya habis-habisan. Dia benar-benar layak menjadi milik elit dari mereka yang berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Pada saat yang genting, dia mampu meluncurkan perisai filter suci. Tapi pukulan dari Long Hao Chen ini benar-benar terlalu kuat, karena sudah tidak bisa dikategorikan sebagai Light Thrust lagi, dan Holy Light Filter Shield langsung ditembus. Retakan muncul di perisai pesaing 29. Dia juga memuntahkan beberapa darah sebagai tanggapan. Sebuah biaya. Long Hao Chen tampak semurni seorang gadis saat dia bergerak dengan kecepatan maksimal, mengerahkan seluruh kemampuannya, seperti sambaran petir emas yang menyerang lawannya. Kuda salju spiritual memang kuda spiritual yang luar biasa. Dalam keadaan ini, ia masih memaksa tubuhnya untuk tetap stabil, hanya tersandung beberapa langkah ke depan. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak runtuh sampai akhir. Sayangnya, pada saat ini, Long Hao Chen tiba. Pengisian perisai. Pesaing 29 menyerang dengan pedangnya yang berat, mencoba menahan Long Hao Chen,
tetapi dia sudah terluka karena serangan sebelumnya, dan dengan tangan kirinya memegang perisainya mati rasa, dia benar-benar dikalahkan oleh kekuatan serangan ini. Dentang, pedang berat itu ditangkis oleh Radiant Shield yang diangkat, dan seketika, Radiant Shield dengan kejam menyerang kuda salju spiritual dari samping. Bang! Kuda salju spiritual pesaing 29 dengan keras jatuh ke tanah karena kekuatan pukulan ini, dan bahkan terlempar beberapa meter ke belakang. Menempatkan untuk menggunakan kekuatan dari serangan, Long Hao Chen berhenti tiba-tiba, dan mengubah arahnya, sosoknya yang berkelap-kelip tiba dalam sepersekian detik sebelum lawannya. Pedangnya yang berat diarahkan ke depan, di depan dada lawannya. Pesaing 29 tampak benar-benar membosankan. Saat kuda salju spiritual jatuh ke tanah karena benturan sebelumnya, tuannya juga terluka lebih jauh. Lebih penting lagi, dia sudah tidak mencoba untuk melawan sedikit pun. Part 80. Gadis buta. Alasan mengapa pesaing 29 sangat terkejut adalah karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dalam pertempuran begitu cepat. Selanjutnya, lawan tampaknya jauh lebih mudah darinya. Bahkan lebih sulit untuk menerima bahwa bahkan sebelum lawannya memanggil tunggangannya, pertandingan telah berakhir. Pertandingan pertama, kemenangan 97. 29, keluar. Wasit tiba-tiba muncul di depan keduanya, mengumumkan dengan suara rendah. Long Hao Chen menarik pedangnya, berdiri di sana dan melakukan penghormatan ksatria kepada pesaing 29 dan wasit, dan kembali ke ruang tunggu. Dari awal hingga akhir, pertandingan ini hanya berlangsung total kurang dari 1 menit. Sebelum banyak penonton yang menyaksikan pertempuran bahkan bisa melihat apa yang terjadi, pertandingan sudah berakhir. Long Hao Chen yang muda dan tampan menang. Ketika Long Hao Chen kembali ke ruang tunggu, sikap ksatria lain terhadapnya telah berubah secara signifikan. Ada lebih dari selusin orang duduk di podium. Seorang lelaki tua yang duduk di tengah mengangguk, anak ini cukup bagus. Aku hanya ingin tahu apa tunggangannya. Di sisinya, lelaki tua lainnya berkata, dia tampaknya memiliki cincin warisan di tangannya. Tampaknya pilihan kali ini layak untuk ditonton. Orang-orang kecil di langkah kelima dari panggilan itu belum muncul, tapi kita sudah melihat, menyimpan kekuatan, dan penghalang surgawi. Itu cukup menarik. Penatua di tengah tersenyum tipis, dan berkata, poin kuncinya bukanlah keterampilan yang dapat digunakan seseorang, tetapi kemampuannya untuk tetap berkepala dingin. Sejak kompetisi dimulai, bocah bernomor 97 ini sudah merencanakan bagaimana menghadapi lawannya. Ini 27 bahkan tidak tahu skill yang digunakan lawannya, jika tidak mungkin dia tidak akan menyerang dari awal. Semakin lama skill, storing power, bertahan, semakin banyak energi spiritual yang akan diperkuat, dan kekuatan skill juga. Tapi itu hanya akan bertahan selama 1 serangan, dan efek, menyimpan daya, hanya akan bertahan selama 3 detik. Setelah itu, energi spiritual yang tersimpan akan sia-sia. Penatua di sisinya menunjukkan senyum lebar, itu benar. Anak ini melangkah lebih jauh dengan melengkapi Bright Feng Ance dengan Divine Obstruction. Dan, Storing Power, dikombinasikan dengan Light Thorn, adalah jurus perkasa keduanya. Pukulan ini sudah memiliki daya tembak dari ksatria bumi peringkat keempat atau kelima. Melihatnya, dia pasti berusia di bawah 20 tahun. Sepertinya hasil seleksi kuil ksatria kita yang akan berlangsung 5 tahun kemudian sudah ditetapkan. Selidiki dan cari tahu dari kota mana anak ini berasal. Ya. Duduk di punggungnya adalah seorang pria paruh baya dengan hormat menanggapi sebelum diam-diam pergi. Hao Chen, kamu luar biasa. Li Xin melihat Long Hao Chen seorang diri memenangkan pertandingan ini dan dia bahkan lebih bahagia untuknya daripada dirinya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga dia membuat Long Hao Chen memerah. Ye Hua tanpa emosi berkata, kamu mengungkapkan asetmu terlalu dini. Bahkan jika kamu tidak menggunakan Divine Obstruction, pesaing nomor 29 ini mungkin bukan tandinganmu, tingkat kultivasinya bahkan tidak mencapai langkah keempat Grand Knight. Long Hao Chen tersenyum pahit, Guru, saya lupa memberitahu Anda bahwa Hao Yu memiliki beberapa masalah, dia harus kembali ke dunianya terlebih dahulu.
Hati Hua melompat sedikit, Hao Yu tidak ada di sini? Di saat genting seperti itu, apa yang dia lakukan? Bukankah dia biasanya selalu menempel padamu? Long Hao Chen menjawab, itu untuk bola batu yang saya ceritakan sebelumnya. Sepertinya dia menganggap benda di dalam itu penting, dan itulah sebabnya dia membawanya kembali ke tempatnya. Ye Hua mengerutkan alisnya, tidak heran kamu membuat pilihan ini, Anda membingungkan lawan Anda, untuk tidak memberitahu dia apa tingkat kultivasi Anda yang sebenarnya, dan membuatnya berhati-hati tentang fakta bahwa Anda dapat memanggil tunggangan Anda kapan saja. Ini juga merupakan hal yang baik, karena tidak memiliki tunggangan akan melatih kemampuan pribadi Anda lebih baik lagi. Namun, saya khawatir tahap selanjutnya dari kompetisi akan terbukti sulit. Dan babak penyisihan dianggap lebih kejam dari kontes utama, mengingat di setiap putaran, Anda akan menghadapi lawan yang lebih ganas dari sebelumnya. Bahkan mungkin Anda menghadapi lawan pada langkah kelima, jadi Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Long Hao Chen dengan tegas mengangguk, Guru, saya pasti akan masuk 10 besar. Ye Hua berkata, oke, kembali dan berkultivasi. Long Hao Chen awalnya ingin menonton pertandingan Li Xin sebelum pergi, jadi dia langsung tampak linglung setelah mendengar kata-kata ini. Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terus menonton. Pengalaman tempur harus diperoleh secara pribadi. Jika hanya menonton, tidak perlu. Selain itu, hari ini hanyalah hari pertama. Anda tidak perlu khawatir tentang Xin Er, dia memiliki Rose Unicorn-nya. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan pertandingan pertamanya, Nalan yang gendut itu harus mengundurkan diri. Selama dia berbicara, babak kedua sudah dimulai. Seperti yang Ye Hua katakan, karena ada banyak perkelahian di hari pertama, mereka semua sangat dekat satu sama lain. Sebuah pertandingan akan dimulai tepat setelah yang lain berakhir. Long Hao Chen memberikan pandangan meminta maaf kepada Li Xin sebelum meninggalkannya, hendak kembali ke hotel. Meninggalkan stadion besar, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun pertarungan terakhir terlihat cukup mudah, pada kenyataannya, dia cukup gugup. Pertarungan ini memungkinkan dia untuk melewati babak pertama, dan memberinya kepercayaan diri pada saat yang sama. Hari ini adalah hari yang sangat mendung, sepertinya hujan bisa turun kapan saja. Long Hao Chen melihat ke langit sebelum langsung menuju ke hotel. Obat yang diberikan Lin Xin padanya sangat bagus. Dia sudah makan 4 pil yang meningkatkan energi spiritual internalnya sebanyak 10 unit, makalah yang menyajikan pil tersebut menyatakan bahwa ia harus meminum salah satunya setiap hari, selama latihan kultivasinya, untuk memberikan efek yang maksimal. Tapi bagi Long Hao Chen, pil itu sama sekali tidak meningkatkan energi spiritual internal sebanyak 10 unit, efeknya bahkan lebih besar. Dia tidak tahu nilai pastinya, tetapi ketika meminum pil ini setelah memulai kultivasinya, efek dari latihan kultivasi pada energi spiritual internalnya setidaknya berlipat ganda. Dan selama beberapa hari ini, semakin menambah stimulasi potensinya yang terjadi saat dia menyingkirkan iblis berbilah ganda hijau tua. Energi spiritual internal Long Hao Chen telah menembus ambang level 1750. Dia yakin bahwa dia saat ini adalah Grand Knight peringkat ke-9. Peringkat terakhir dari setiap langkah sebenarnya adalah yang paling membutuhkan energi spiritual sebelum mencapai langkah berikutnya. Untuk Satria Agung dari langkah keempat, hanya 150 tingkat energi spiritual yang diperlukan untuk menembus peringkat ke-9. Tetapi untuk menerobos langkah Ksatria Bumi berikutnya dari peringkat ke-9 Ksatria Agung, mereka membutuhkan 250 tingkat pertumbuhan energi spiritual. Ye Hua memberi Long Hao Chen tujuan untuk dicapai, tetapi dia juga memberi dirinya sendiri tujuan lain untuk dicapai. Tujuannya saat ini adalah mencoba yang terbaik untuk masuk 10 besar kompetisi, serta 10 besar kontes pendahuluan. Hanya, Long Hao Chen merasa tidak beruntung. Jika dia memiliki Hao Yu, dia akan cukup percaya diri tentang kemampuannya untuk mencapai final. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat dia maju menuju hotel, Long Hao Chen sedang merenungkan taktik yang akan dia gunakan selama sisa kompetisi. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh. Du, 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 du. Tanpa sadar melihat ke atas, Long Hao Chen melihat seseorang. Itu lebih tepatnya seorang gadis muda.
Gadis muda itu memiliki rambut berwarna ungu, diikat ke belakang kepalanya, dan wajahnya ditutupi oleh kain hitam, menyembunyikan penampilannya. Matanya tidak tertutup, dan berwarna abu-abu, tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Suara aneh ini sebenarnya berasal dari tongkat bambu berwarna biru yang menghantam tanah. Gadis muda ini sedikit lebih kecil dari Long Hao Chen, dan dia lebih kurus darinya. Saat menggunakan tongkat bambu dan menghasilkan suara ini, dia melangkah maju dengan sangat hati-hati. Melihatnya, tindakan ini tampaknya sangat melelahkan. Adik kecil, kamu mau kemana? Aku akan membantumu. Long Hao Chen mengambil langkah cepat, datang ke sisi gadis muda ini saat dia bertanya padanya, merasa cukup khawatir tentang dia. Saat dia melihat mata berkaca-kaca dari gadis muda ini, hati Long Hao Chen mulai terasa sakit. Jika seseorang kehilangan penglihatannya, seperti yang terjadi padanya, seluruh dunia akan menjadi monokrom. Apa hal yang menyedihkan? Melihat penampilan gadis muda ini, Long Hao Chen merasa penuh kasih sayang. Part 81. Saat Long Hao Chen berbicara, tangan kirinya memegang pedangnya, dan tangan kanannya hendak mengambil tongkat bambu di tangan gadis muda ini. Gadis muda itu tidak bergerak, ketika tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin, datang dari lubuk hatinya saat Long Hao Chen berdiri di sisinya, dan dia hampir tanpa sadar melepaskan tongkat bambunya. Tidak perlu. Suara gadis muda itu agak dingin, tapi tidak sedingin yang dipancarkan oleh Ye Hua. Ye Hua hanya dingin di luar, sementara hangat di dalam, tetapi Long Hao Chen merasa bahwa gadis ini hampir sedingin kematian itu sendiri. Sepertinya dia tidak hidup sedikit pun. Biarkan aku membantumu, aku akan mengantarmu pulang. Long Hao Chen mencoba membuat suaranya selembut mungkin. Aku bilang tidak perlu. Gadis muda itu dengan dingin berkata, terus berjalan ke depan. Long Hao Chen berdiri di tempat, melihat sosok gadis muda ini yang secara bertahap menjadi semakin jauh. Dia tiba-tiba merasa tertekan dari lubuk hatinya, tanpa mengetahui apakah itu karena dia tidak memberikan bantuan kepada gadis muda ini, atau karena alasan lain. Perlahan menggelengkan kepalanya, Long Hao Chen menghela nafas dari lubuk hatinya, saat cincin, jangan lupakan aku, di jarinya memancarkan kilau kebiruan, menyimpan Radiant Shield dan Light Sword miliknya. Dia kembali ke hotelnya dengan langkah besar. Tetapi pada saat dia menyimpan senjatanya, gadis tangguh di depannya tiba-tiba berhenti, dan berbalik. Hai. Gadis muda itu memanggil dengan suara tenang, rasa dingin yang dulu mengisi suaranya sepertinya telah melemah. Long Hao Chen mengambil arah yang sama dengannya, dia akan melewati posisinya, ketika dia mendengarnya memanggilnya dan langsung menghentikan langkahnya. Gadis muda itu mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke Long Hao Chen, bisakah kamu mengantarku sebentar? Long Hao Chen bingung dengan perubahan perilakunya yang tiba-tiba, saat dia langsung menjawab, iya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kirinya sendiri, memegang tangan putih kecil gadis muda itu. Tangan gadis muda ini cukup lembut, kelembutan ini sangat mirip dengan tahu yang direndam dalam air dan kelima jarinya yang ramping tampak seperti dipahat dari batu giok. Menggenggam telapak tangannya, dia merasakan sensasi ringan dan hangat. Long Hao Chen belum pernah merasakan perasaan senyaman ini di masa lalu. Di sisi lain, ketika gadis muda itu memegang tangan Long Hao Chen, jari-jarinya yang lembut dan lembut dengan ringan mengusap cincin, lupakan aku tidak, di tangannya. Wajah Long Hao Chen cukup merah, dia memang sudah mencapai usia kebangkitan cinta yang pertama. Saat dia memegang tangan lembut gadis muda itu, detak jantungnya tanpa sadar dipercepat. Gadis muda itu mengenakan kerudungnya, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi saat ini di wajahnya, tetapi pada saat dia menyentuh cincin, lupakan aku tidak, dia dengan erat mengepalkan tangannya yang lain, menguatkan seluruh tubuhnya yang halus. Tiba-tiba, karena perubahan aneh di hati Long Hao Chen ini, persepsinya telah menurun. Tanpa diduga, dia bahkan tidak menyadari perubahan halus dalam suasana hati gadis muda ini. Di mana kamu tinggal? Long Hao Chen menahan emosi hatinya dengan susah payah, saat dia bertanya pada gadis muda itu. Gadis muda itu menjawab, 250 meter ke depan,
kemudian 125 meter setelah berbelok ke kanan dan akhirnya 66 meter setelah berbelok ke kiri, dan kita akan tiba. Jantung Long Hao Chen berdetak kencang. Bukan karena dia heran dengan kenyataan bahwa gadis ini mengetahui jarak ini dengan sangat akurat, tetapi karena dia merasa sangat kasihan padanya. Untuk mengetahui jarak ini dengan tepat, berapa banyak usaha yang harus dia lakukan? Seketika, dia merasa seolah-olah tempat terlembut di hatinya telah diaduk. Tanpa sadar, dia mengencangkan cengkeramannya di tangan gadis itu, perlahan maju ke depan. Mereka berdua diam-diam maju, kecepatan mereka lambat, tetapi tanpa mengetahui mengapa, Long Hao Chen merasa sangat nyaman, jauh di lubuk hati. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan bergandengan tangan dengan seorang gadis. Terlepas dari kenyataan bahwa itu untuk membantunya, dia memiliki semacam keinginan untuk terus berjalan sambil memegang tangan ini selamanya. Sikap gadis muda itu cukup dingin, tapi dia tenang, lancar dan terus maju. Dia hanya membabi buta mengikuti Long Hao Chen. Saat rambutnya yang berwarna ungu disikat oleh angin, Long Hao Chen merasakan sesuatu yang mirip dengan perasaan lembut dari dia. "Kamu, siapa namamu?" Gadis muda itu tiba-tiba bertanya. Long Hao Chen terkejut, dan perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah gadis muda ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tahu bahwa dia buta, dia merasa sangat malu saat ini. "Namaku Long Hao Chen, dan kamu?" "Saya Chaier." Gadis muda itu menjawab dengan tenang, tidak ada orang lain selain Long Hao Chen yang bisa mendengar suaranya yang tenang. "Nama yang indah. Chaier, apakah kamu tinggal di kota suci?" Chaier dengan ringan menggelengkan kepalanya, menjawab, "Saya tinggal di sebuah kota di sisi timur aliansi. Hal ini tidak di sini. Kali ini, saya datang untuk menangani beberapa masalah." Long Hao Chen sedikit mengernyit, berkomentar, "Dan orang-orang dari keluargamu? Bagaimana mereka bisa merasa nyaman saat Anda sendirian?" Chaier dengan tenang menjawab, "Saya bisa menjaga diri saya sendiri." Melihat matanya yang tidak mengandung emosi sedikit pun, Long Hao Chen merasa hatinya tercekik. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. "Ada apa dengan Anda?" Chaier tidak mendengar suara Long Hao Chen lama, dan berbalik ke arahnya, agak terkejut. Long Hao Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Dia mengucapkan kata-kata ini, praktis tanpa berpikir. Dia ingin menjadi perhatian ketika berbicara dengannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan semacam ini atau kualifikasi semacam ini, dan di samping itu terlalu berani untuknya. Dan jauh di lubuk hatinya, perasaan simpatik yang dia miliki untuk wanita yang kehilangan penglihatannya, Chaier, telah berkembang. Chaier menghentikan langkahnya, dan Long Hao Chen, yang mencoba menekan perasaan batinnya, juga berhenti. "Apa yang sedang terjadi?" Long Hao Chen menatapnya. Chaier berkata, "Saya tiba." Long Hao Chen terkejut, dia menemukan bahwa saat dia menemani Chaier, dia menjadi orang yang memimpin. "Saya sangat menyesal, kata Long Hao Chen dengan malu. Chaier dengan tenang menggelengkan kepalanya, tangannya perlahan terpisah dari tangannya, "Terima kasih." Long Hao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, ini adalah hotel juga, dan itu sangat dekat dengan yang dia tinggali. "Aku akan membawamu ke dalam," kata Long Hao Chen. Chaier dengan panik menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." Long Hao Chen menggaruk kepalanya, "Selamat tinggal. Hati-hati di perjalanan." Dia sepenuhnya menyadari bahwa Chaier tidak bisa melihat, tapi dia masih melambaikan tangannya padanya, sebelum menuju ke hotel, meninggalkannya. Chaier tidak langsung kembali ke hotel. Dia dengan tenang berdiri di sana, di tempat Long Hao Chen meninggalkannya, dan bibirnya diam-diam mengeluarkan lengkungan dari balik kerudungnya. Ini benar-benar dia. Si bodoh ini. Benar. Setelah bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mengenali saya? Dan pada saat itu, saya telah kehilangan kemampuan dasar saya untuk berbicara, meskipun sekarang, penglihatan saya yang hilang. "Oh, Long Hao Chen, Long Hao Chen." Dia dengan kuat menyimpan nama ini di benaknya sebelum tangannya digenggam erat oleh Long Hao Chen. Memanfaatkan tongkat bambu berwarna biru, dia kembali ke hotelnya.
Long Hao Chen kembali ke kamarnya, tetapi penampilan gadis muda ini sangat terukir di benaknya. Bahkan saat dia duduk bersila, dia tidak berhasil memasuki kondisi meditasi sama sekali. Tampaknya pilihanku untuk berubah menjadi Guardian Knight sangat tepat. Di dunia ini, banyak orang membutuhkan perlindungan. Long Hao Chen menghela nafas ringan sebelum memakan salah satu pil yang diberikan Lin Xin padanya. Menenangkan pikirannya, dia perlahan memasuki kondisi meditasi. Seperti itu, hari pertama kontes pendahuluan seleksi perburuan iblis dimulai. Dan ketika Long Hao Chen kembali ke hotelnya, bahkan lebih banyak pesaing bersaing dengan penuh semangat dalam hal penyisihan ini. Setelah hari pertama kompetisi, setengah dari orang sudah pergi, tersingkir dari kompetisi. Di Stadion Kuil Penyihir, Lin Xin sedang beristirahat di kursi, melihat kompetisi yang sedang berlangsung. Dia tidak sedikit gugup, dan duduk di sana, dia mengamati pesaing di sekitarnya. Tempat yang dia pilih adalah di baris pertama. Ada dua orang di sampingnya, laki-laki dan perempuan. Kalian berdua, apakah kamu tertarik pada beberapa pil? Lin Xin tersenyum dan berbalik ke arah keduanya, menanyakan pertanyaan ini. Kedua penyihir muda ini menatapnya dengan tatapan ragu, menunjukkan ekspresi hati-hati. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.